Baik, sebelum kita mulai membahas lebih dalam mengenai materi yang akan saya sampaikan, kita akan mulai dari titik paling awal atau dasarnya terlebih dahulu. Seperti apa sih sebenarnya maksud dari menjaga kehormatan itu? Langsung saja, mari kita bahas. Maksud dari menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri. Dengan kata lain, menjaga harkat, martabat, dan harga diri manusia. Menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut juga dengan muru'ah. Muru'ah itu sendiri adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama, menghiasi diri dengan akhlak terpuji, dan menjauhi segala bentuk keburukan. Ada juga yang memberi definisi sebagai kemampuan untuk menghindari perbuatan yang negatif atau buruk, sehingga dapat menjaga harkat, martabat, harga diri, dan kehormatan sesuai dengan syariat agama Islam yang baik dan benar. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis muru'ah, mari kita pahami lebih dalam dahulu tentang definisi dari muru'ah ini. Muru'ah secara etimologi adalah sifat kedewasaan yang sempurna. Sedangkan muru'ah secara terminologi yaitu sebagaimana yang dikatakan Al-Mawardi. Muru'ah adalah memperlihatkan keadaan sehingga mengambil sikap yang terbaik agar tidak terlihat buruk, maksud atau tujuannya dan tidak dicela. Dari Al-Mawardi Adabu wa Al-Dunya 2013. Lalu selanjutnya menurut Ibnu Arafah, beliau memberikan definisi muru'ah adalah menjaga agar tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya itu boleh dilakukan namun terkadang mengundang celaan secara urf, dan meninggalkan sesuatu yang sebenarnya boleh dilakukan namun terkadang mengundang celaan secara urf pada saat itu ditinggalkan. Selanjutnya, Al-Fuyumi juga mendefinisikan muru'ah berhubungan dengan jiwa atau perasaan. Jika dipelihara, maka membawa seseorang untuk selalu memposisikan dirinya pada sebuah perangai yang baik. Dari Al-Fuyumi 2016. Sekarang kita telah tiba pada pembahasan 3 jenis sikap muru'ah. Seperti yang baru saja saya katakan, muru'ah itu terbagi menjadi 3. Apa saja sih 3 muru'ah yang dipisah-pisahkan ini? Yang pertama, ada muru'ah terhadap diri sendiri. Lalu yang kedua, ada muru'ah terhadap sesama makhluk hidup. Yang ketiga dan terakhir adalah muru'ah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara 3 muru'ah ini, apa sih perbedaannya? Dan apa sih penjelasan di antara ketiga ini? Maka kali ini kita akan bahas bersama-sama. Oke, yang pertama dibahas adalah muru'ah pada diri sendiri. Maksudnya adalah mempertahankan serta melaksanakan perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela dimanapun dan kapanpun, meskipun dalam keadaan sendiri. Yang kedua, muru'ah terhadap sesama makhluk hidup. Maksudnya adalah menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela kepada orang lain dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga dan yang terakhir adalah muru'ah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya merasa malu kepada Allah sehingga membuat seseorang untuk selalu melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, dan merasa malu apabila berbuat maksiat kepadanya. Nah, sekarang bagaimana sih contoh menjaga muro'ah? Sebenarnya, menjaga muro'ah banyak sekali contoh dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kali ini saya akan membahas beberapa di antaranya yang sangat umum dan mudah untuk dilakukan. Yang pertama, dengan tidak mengejek teman dan menjaga perkataan ataupun berkata kasar. Yang kedua, menggunakan pakaian yang mencerminkan syariat Islam, bukan menggunakan pakaian yang menampakkan lekuk tubuh. 3. Menjauhi pergaulan bebas dan zina. 4. Menjauhi makanan dan minuman yang haram. Yang kelima, mempergunakan harta di jalan yang baik dan benar.
Bagaimana caranya? Contohnya bisa di antara bersedekah, menyantuni anak yatim, dan memberikan beasiswa bagi orang-orang yang ingin melanjutkan pendidikan namun tidak mampu. Lalu yang terakhir dan tidak kalah penting adalah tidak menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya seperti korupsi dan lain-lain. Nah, contoh-contoh yang dibahas barusan tadi merupakan muro'ah dalam diri seseorang. Menurut Al-Jurjani dalam kitab Al-Ta'rifat, bahwa muro'ah adalah kekuatan hati yang menjadi sumber lahirnya sifat-sifat terpuji baik secara dalil, syar'i, akal, dan tradisi. Oleh karena itu, betul yang telah disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kekayaan yang sejati adalah kekayaan hati, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kekayaan bukanlah dari banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan hati. Al-Bukhari, hadis riwayat Muslim. Dengan pembawaan barusan, maka pembahasan kita mengenai menjaga kehormatan telah berakhir. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu ikhlas. Ikhlas masih termasuk dalam materi yang akan saya bawakan. Lalu langsung saja kita bahas. Kata ikhlas berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa, kata ikhlas berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih, kosong, dan membersihkan sesuatu. Ikhlas berarti suci dalam berniat, bersihnya batin dalam beramal, tidak adanya pura-pura, lurusnya hati dalam bertindak, jauh dari penyakit riya, serta mengharap ridho Allah semata. Kaitannya dengan ibadah, secara bahasa, ikhlas berarti tidak memperlihatkan amal kepada orang lain. Sedangkan secara istilah, Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'rifat memberikan pengertian, ikhlas adalah membersihkan amal perbuatan dari hal-hal yang mengotorinya, seperti mengharap pujian dari makhluk atau tujuan-tujuan lain selain Allah, termasuk juga tidak mengharap amalnya disaksikan oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dengan kata lain, ikhlas adalah sikap yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengharap sesuatu apapun kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ikhlas merupakan sesuatu hal yang sifatnya batin dan ia merupakan perasaan halus yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali pelakunya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran banyak sekali membahas tentang sikap ikhlas. Salah satunya adalah cuplikan ayat sebagai berikut. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab Al-Quran dengan benar, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan ibadah kepadanya. Quran Surah Az-Zumar 39 ayat 2. Ali Abdul Halim mengatakan bahwa ikhlas dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu ada orang awam atau umum, yang kedua ada orang yang khawas atau khusus, dan yang ketiga yang terakhir adalah orang khawasul khawas atau luar biasa. Apa perbedaan dari ketiga ini dan apa makna dari ketiga perbedaan ini? Maka mari kita bahas selanjutnya. Langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama, orang awam atau umum. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya mencari dan menghitung keuntungan dunia akhirat. Contohnya, ketika seseorang melakukan ibadah sholat atau memberi sedekah kepada anak yatim dengan tujuan ingin agar badannya sehat, hartanya banyak, mendapat bidadari, dan nanti di akhirat masuk surga. Yang kedua, ada orang khawas atau khusus. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah hanya untuk mencari keuntungan akhirat, bukan lagi berorientasi pada keuntungan dunia. Pada tingkatan ini, ia beribadah sambil hatinya berharap untuk memperoleh pahala, surga, dan semua yang berorientasi pada akhirat. Yang ketiga atau yang terakhir adalah orang khawasul khawas atau luar biasa. Dalam tingkatan ini, dia tidak memiliki motivasi apapun kecuali mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berdoa setiap hari bukan sebagai kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan sebagai seorang hamba. Dengan kata lain, ia beribadah tidak lagi didasarkan keinginan dunia maupun akhirat, melainkan didasari oleh rasa cinta dan dedikasinya yang mendalam atau mahabbah. Bahasa Indonesianya disebut sebagai cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang pada
pada golongan ini mencapai kenikmatan dalam tiap ibadah yang ia kerjakan. Kemudian bagaimana cara agar mendapat memiliki sifat ikhlas? Imam Sunun menjelaskan, yaitu dengan harus bersungguh-sungguh, sabar, serta terus-menerus istiqomah dalam beramal sehingga ia akan terbiasa dengan perbuatan baik. Menurutnya ada 3 ciri seseorang yang ikhlas dalam beramal. Apa saja itu? Nomor 1 ialah dia tidak lagi mengharap atau menghiraukan pujian dan hinaan orang lain. Yang kedua, tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan yang akan dilakukannya, tetapi pada hakikat perbuatan. Semisalnya, bahwa amal yang kita lakukan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dan yang terakhir adalah tidak mengingat pahala dari perbuatan atau amal yang dilakukannya. Sekarang, apa manfaatnya jika kalian mempunyai sikap ikhlas? Manfaatnya adalah kalian bisa terhindar dari tipu daya setan atau iblis, sehingga kalian dapat selamat dari berbagai macam cobaan dan tipu daya yang bisa menyebabkan kalian jauh dari petunjuk agama. Manfaat lain dari ikhlas adalah selamat dari siksa neraka dan akan mendapat derajat yang tinggi kelak di akhirat. Sekarang saya akan membaca dan atau menceritakan mengenai suatu kisah di mana ikhlas juga dapat mendatangkan rezeki. Pertolongan Allah. Suatu ketika dalam perjalanan pulang, Ali bertemu dengan istrinya Fatimah dan ia pun berkata, "Oh istriku, apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan hari ini?" Fatimah menjawab, "Kita tidak memiliki makanan, kita hanya ada uang 6 dirham untuk persediaan makanan Hasan dan Husain." Ali berkata, "Beri aku uang tersebut, biarkan aku yang membeli makanan." Dan ia pun meninggalkan rumah untuk membeli makanan. Di tengah perjalanannya, Ali bertemu dengan seseorang yang menegurnya. "Wahai Ali, adakah orang yang mau meminjamiku uang karena Allah?" Ali langsung menjawab, "Ya, dan akulah orang tersebut." 6 dirham yang Ali miliki diberikan kepada orang tersebut. Saat perjalanan pulang, Ali bertemu dengan seseorang yang hendak menjual unta dan berkata, "Belilah untaku 100 dirham karena aku tidak punya uang." Lalu Ali menjawab, "Aku tidak punya uang sama sekali." Orang tersebut menjawab lagi, "Tidak apa-apa, jual saja unta ini selakunya, engkau bisa bayar belakangan setelah laku." Ali pun sepakat dengan tawaran tersebut. Lalu kembali ke rumahnya dan berniat hendak pergi lagi untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di tengah perjalanan, Ali bertemu lagi dengan seseorang dan orang tersebut menyapa Ali. "Wahai Ali, mau diapakankah unta tersebut?" "Aku ingin menjualnya," jawab Ali. Lalu orang itu menjawab lagi, "Untanya sungguh sangat bagus, saya berniat membelinya seharga 300 dirham. Akhirnya mereka berdua menyepakati transaksi tersebut dan Ali membawa 300 dirham tersebut kembali ke rumahnya. Sampai di rumahnya, istri Ali bertanya, "Wahai Ali, ada apa denganmu? Kelihatannya engkau sangat bahagia." Ali pun menceritakan kejadian yang baru saja disaksikannya dan menunjukkan kepadanya uang sebesar 300 dirham dari keuntungan yang diperolehnya dari jual beli unta. 200 dirham diberikan kepada sang istri, sedangkan Ali mengambil 100 dirham sisanya untuk melunasi utangnya sekaligus menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di rumah Rasulullah, beliau bertanya, "Wahai Ali, tahukah engkau siapa orang yang menjual dan membeli unta itu?" Ali menjawab, "Tidak." Rasulullah berkata lagi, "Orang yang menjual unta itu adalah malaikat Jibril dan orang yang membeli unta itu adalah malaikat Mikail." Dengan rasa penasaran, Ali lalu ia bertanya kembali, "Lantas harus kepada siapakah saya harus membayar utang 100 dirham?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Itu semua rezekimu karena keikhlasanmu sudah mau mengeluarkan sedekah." Yang kedua, akan saya bawakan kembali. Dahulu ada sebuah pohon yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah seorang laki-laki mendatanginya dan berkata, "Aku akan menebang pohon ini." Pada mulanya si penebang pohon ini datang untuk menebang karena takut akan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis pun datang dengan bentuk menyerupai manusia dan menghadang si penebang pohon. "Apa yang hendak kau lakukan?" tanya iblis. "Aku hendak menebang pohon yang dijadikan persembahan selain Allah Subhanahu wa taala," jawab si penebang pohon. "Jika engkau tidak menyembahnya, ia tidak akan membahayakanmu," jawab iblis. "Aku akan tetap menebangnya," kata si penebang kayu. Iblis itu terus-menerus menggoda si penebang kayu. "Adakah jalan lain yang lebih baik untukmu? Jika engkau tidak menebang pohon itu, maka engkau akan mendapatkan 2 dinar setiap pagi di bawah bantalmu," goda si iblis. "Dari mana engkau mendapatkannya?" tanya si penebang kayu. "Aku yang akan memberikannya langsung kepadamu," jawab si iblis yang masih terus-menerus mencoba menggoda penebang kayu tersebut dalam jelmaan manusia. Kemudian laki-laki penebang pohon kembali pulang ke rumahnya dan mengurungkan niatnya untuk menebang pohon.
Maka ajaibnya di pagi hari ia mendapatkan uang 2 dinar di bawah bantalnya itu. Namun pada hari berikutnya uang tersebut tidak ditemukan di bawah bantalnya lagi. Si penebang kayu marah dan bergegas menuju pohon yang dimaksud untuk menebangnya kali ini. Di tengah perjalanan, iblis kembali muncul lagi dengan rupa asli dan menghadangnya. "Apa yang hendak engkau lakukan lagi?" tanya si iblis dengan kesal. Lalu si penebang pohon itu pun menjawab, "Aku hendak menebang pohon yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala," jawabnya. "Engkau telah berbohong, engkau tidak akan bisa menebang pohon itu," kata iblis itu lagi. Akhirnya penebang pohon tetap pergi untuk menebang pohon, namun iblis pun juga tidak akan membiarkannya begitu saja. Ia memukul dan mencekik si penebang pohon sampai ia hampir mati. Lalu iblis pun berkata, "Tahukah engkau siapa sebenarnya aku? Aku adalah iblis. Pertama kali engkau marah dan hendak menebang pohon itu karena hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Saat itu aku tidak mampu menghalangimu, maka aku membujukmu melalui uang 2 dinar. Saat engkau tidak jadi menebang pohon tersebut, maka ketika engkau marah dan hendak menebang pohon hanya karena uang 2 dinar, aku menghalangi dan mengalahkanmu," tutupnya. Pelajaran yang bisa dipetik dari kisah tersebut adalah kalau niat bekerja, jika ikhlas, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memudahkan dan akan mensukseskan kita. Tapi kalau selain karenanya, maka bisa dipastikan akan gagal. Malu dalam bahasa Arab disebut dengan kata al-haya. Malu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai cabang dari iman, karena dengan sifat malu, seseorang dapat tergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Sifat malu akan selalu mengantarkan seseorang pada kebaikan. Jika ada seseorang yang tidak berani melakukan kebaikan, maka sebabnya bukan sifat malu yang dimilikinya, tetapi itu disebabkan sifat penakut dan kelemahan yang dimiliki seseorang tersebut. Dengan demikian, Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya Syarh Sahih Muslim. Dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya dari Abdullah bin Umar, suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu seorang laki-laki yang mencela saudaranya yang pemalu. Bahkan lelaki tersebut mengatakan rasa malu telah membahayakanmu. Maka Rasulullah bersabda, "Berhentilah kamu mencela saudaramu, karena malu adalah bagian dari iman." Hadis Al-Bukhari. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW menegur seseorang laki-laki yang sedang mencela sifat malu yang dimiliki saudaranya. Sifat malu dalam hadis tersebut adalah bagian dari cabang iman. Lalu, mengapa bisa demikian? Karena sifat malu dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan maksiat dan hal-hal yang dilarang agama. Badruddin Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad Al-Aini dalam kitab Umma'ah Al-Qari Syarh Sahih Al-Bukhari Juz 1. Menurut Ibnu Hajar, penulis kitab Al-Fath Al-Bari, malu dibagi menjadi 2. Apa saja kira-kira malu itu? Yang satu, pertama, malu naluri atau gharizah, yakni sifat malu yang Allah ciptakan pada diri hamba sehingga menghantarkan hamba tersebut melakukan kebaikan dan menghindari keburukan serta memotivasi untuk berbuat yang indah. Inilah yang termasuk cabang dari iman karena bisa menjadi perantara menaiki derajat iman. Yang kedua atau yang terakhir ada malu yang dicari atau dilatih, atau bisa disebut juga muktasab. Sifat malu ini ada kalanya bagian dari iman, seperti rasa malu sebagai hamba di hadapan Allah pada hari kiamat, sehingga menjadikannya mempersiapkan bekal untuk nanti menemui Allah di akhirat. Ada kalanya juga malu ini bagian dari ihsan, seperti malunya hamba karena adanya rasa takarub atau merasa selalu dalam pengawasan Allah. Inilah puncak dari macam-macam cabang iman. Dengan demikian, sifat malu sangat penting dimiliki oleh setiap manusia karena dapat menjadi perantara meningkatkan keimanan sampai pada puncaknya. Sufyan Tsauri pada 2019 menegaskan bahwa manusia yang memiliki sifat malu atau haya ialah manusia yang mampu untuk menahan dan menutupi diri dari hal-hal yang akan mendatangkan aib atau keburukan pada dirinya sendiri. Dengan demikian, jika pada masa sekarang ini banyak perilaku buruk yang muncul dari umat beragama, seperti pencurian, penipuan, bahkan kasus korupsi, maka itu tidak lain karena sudah menipisnya rasa malu dari seorang hamba tersebut.
Secara bahasa, zuhud berarti sesuatu yang sedikit, tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Jadi zuhud berarti meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Orang yang melakukan zuhud disebut dengan zahid. Dalam kaitannya dengan dunia, zuhud diartikan meninggalkan dunia dan menganggap dunia adalah hal yang hina. Meskipun demikian, perlu diingat, perilaku zuhud bukan berarti tidak memperhatikan urusan duniawi atau bukan berarti tidak memiliki harta dan mengasingkan diri dari dunia. Para ulama menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah arti dari zuhud. Menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang dapat menyibukkan kita sehingga melalaikan Allah. Dengan kata lain, menurut Abu Sa'id bin Al-Arabi dari para gurunya, zuhud adalah mengeluarkan kemuliaan harta dari dalam hati kita. Maksudnya, harta yang dimiliki tidak menjadikan hati ini jauh dan lalai dari Allah. Bahkan ulama menambahkan bahwa harta yang dimiliki harusnya dapat menjadi sarana atau alat mendekatkan diri kepada Allah. Raghib Al-Ishafani menjelaskan bahwa zuhud bukan berarti meninggalkan sesuatu untuk menghasilkan sesuatu seperti yang banyak disalahpahami orang, karena yang seperti itu mengantarkan pada kerusakan alam dan bertentangan dengan takdir dan peraturan Allah. Menurutnya, orang yang zuhud terhadap dunia adalah orang yang cinta pada akhirat, sehingga ia menjadikan dunia untuk akhirat, yakni menjadikan harta duniawi untuk kebutuhan dan keperluan akhirat, sehingga harta yang dimiliki dapat mengantarkan kebahagiaan dan manfaat baginya di akhirat. Haidar Bakhir mengutip Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Diriwayatkan bahwa suatu saat Rasulullah sedang berjalan bersama para sahabat sampai di suatu tempat. Rasulullah menunjukkan kepada seonggokan benda. Kemudian Rasulullah bertanya, "Apa itu?" Kemudian sahabat menjawab, "Bangkai anjing ya Rasul." Rasul bertanya kembali kepada sahabat, "Bagaimana sikap kalian terhadapnya?" "Kami merasa jijik," jawab para sahabat. Maka Rasulullah pun bersabda, "Begitulah seharusnya sikap seorang mukmin terhadap dunia." Anjuran zuhud dalam bertasawuf dilatar belakangi oleh keyakinan kalangan sufi bahwa manusia cenderung terlalu menikmati hal-hal yang bersifat keduniaan yang mubah, sehingga akhirnya dapat menyebabkan manusia terjerumus ke sikap berlebihan sebagaimana penjelasan sebelumnya. Lebih lanjut, Rasul juga menyebutkan salah satu bahaya seorang yang tidak berlaku zuhud yaitu dapat dijangkiti penyakit wahn. Sebagaimana sabda beliau dari Sauban, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian umat Islam layaknya memperebutkan makanan yang berada di dalam mangkuk. Seorang laki-laki bertanya, apakah kami waktu itu berjumlah sedikit? Beliau menjawab, tidak, bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak. Namun kalian seperti but di genangan air. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut kepada kalian dan akan menanamkan ke dalam hati kalian al-wahn. Seorang lalu bertanya, wahai Rasul, apa itu al-wahn? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam Islam, cinta dunia bukan berarti meninggalkan harta duniawi. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa zuhud bukan berarti meninggalkan harta duniawi. Perilaku zuhud adalah perilaku seseorang yang mampu mendapatkan kenikmatan dunia tanpa menjadikan dirinya hina, tanpa menjadikan nama baiknya buruk, tanpa mengalahkan kebutuhan rohani, dan tanpa menjadikannya jauh dari Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari disebutkan dari Abu Dzar Al-Ghifarin dari Nabi SAW bersabda, zuhud terhadap dunia bukan berarti mengharamkan yang halal dan menyia-nyiakan harta, tetapi zuhud terhadap dunia adalah engkau lebih yakin terhadap kekuasaan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Zuhud juga berarti ketika engkau tertimpa musibah, engkau lebih mengharap mendapatkan pahala dari musibah itu daripada dikembalikannya harta itu kepadamu. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Dengan demikian dapat disimpulkan, zuhud bukan dilihat dari pakaian atau harta apa yang dimiliki seseorang, tetapi terkait cara seseorang memperoleh harta dunia dan menyikapi harta tersebut sesuai dengan tuntunan agama, seperti mencari dengan cara halal dan lain-lain, dan tidak menjadikannya sombong atau jauh dari Allah. Zuhud terhadap dunia sebagaimana yang diamalkan Rasul dan para sahabat bukanlah mengharapkan hal-hal yang baik dan mengabaikan harta. Selain itu, orang yang zuhud tidak selalu identik dengan berpakaian yang kumal atau penuh tambalan. Zuhud juga bukan duduk bersantai-santai di rumah menunggu sedekah, karena sesungguhnya amal, usaha, dan mencari nafkah yang halal adalah ibadah yang akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah, sehingga harta tidak akan memperbudak dirinya. Baik, inti dari materi yang saya bahas adalah menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud adalah esensi penting dalam manusia yang akan membentuk karakter orang tersebut. Manfaatnya bukan hanya seputar agama mengenai pahala, dosa, dan berkah, tapi tentang bagaimana manusia tersebut dapat bersosialisasi dengan sekitar. Karena dengan menguatkan iman, menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud, pribadi seseorang akan dapat meningkat dengan baik dan dirinya akan lebih diterima di masyarakat sosial.
Sekian itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.